gimana sih nge-build produk AI dari sisi PM ini kalau menurut aku ya. Jadi pertama itu mulai dari masalahnya apa, bukan dari teknologi. Maksudnya teknologi itu AI-nya nanti mau pakai apa ya, OpenAI kah atau apa, tapi dilihat masalahnya gitu. Masalah apa sih yang dialamin sama user, bisa diselesaikan sama AI atau enggak. Jadi tantangan yang pertama aku hadapin itu pertama gaya komunikasi natural. Jadi gimana caranya bikin AI itu bisa ngomong kayak manusia, jadi nggak kelihatan banget robotnya gitu. Jadi kayak biar si pelanggan atau user yang ngeceknya itu ngerasa oh ini ngeceknya sama adminnya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak pada ngantuk ya, kan habis makan siang. Tapi nggak apa-apa sih, biar nggak banyak nanya juga ya. Puas sekali Ibu. Oke, jadi ya hari ini aku mau sharing session. Kalau temanya sih terkait AI ya. Nah, tema yang aku ambil itu mungkin judul untuk sharing hari ini AI bukan cuma buat orang IT. Jadi sebenarnya ini lebih ke basic dulu aja ya. Karena kan pembukaan juga, nanti mungkin untuk pemateri selanjutnya ya lebih mendalam lagi terkait AI-nya. Oke, teman-teman di sini pernah dengar atau pakai AI nggak ya? Ada yang belum pernah pakai kah? Belum. Wah, parah. Oke, mungkin ini sebagai contoh ya, ada beberapa contoh nih tools AI, ada ChatGPT. Mungkin teman-teman di sini biasa juga ya pakai GPT untuk tanya-tanya atau bantu pekerjaan teman-teman. Terus ada Spotify sama Netflix juga. Jadi ternyata Spotify sama Netflix itu ada AI-nya juga ya untuk merekomendasiin lagu atau film yang pas sama selera kita, atau biasanya kan dilihat dari berdasarkan histori yang kita tonton ya. Terus selanjutnya ada Google Translate juga, dan di kamera handphone pun ada, itu untuk kayak auto beauty filter gitu. Mungkin yang pakai HP-nya Android, Samsung biasanya kan efek beauty-nya ini banget ya. Ya, gitu kan dia. Sehat banget. Nah, apa sih itu AI? Ya ini mah cuman kayak penjelasan singkat atau basicnya aja ya. AI itu adalah kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi jangan dibayangin kayak robot humanoid gitu ya. Jadi sebenarnya kalau AI ini kan memang udah secara nggak sadar, AI itu memang udah kita pakai sehari-hari. Nah, tadi kan ada contohnya Spotify, ada Netflix, terus contoh di sini juga ada Google Maps untuk menemukan rute kalau misalnya kita mau pergi kemana, terus Spotify tadi, terus Instagram juga. Mungkin teman-teman lebih banyak ya pakai ChatGPT lah ya minimal. Nah, selanjutnya nih, kan tadi terkait AI. Nah, ini case-nya, untuk case aku ambil, kebetulan kan aku handle project jangkau ya, produk AI juga. Jadi ini aku selipin contoh case-nya itu jangkau. Nah, kenapa itu bikin produk jangkau? Kalau dilihat itu kita kan menyasarnya itu UMKM atau UKM. Nah, masalah yang mereka hadapin itu biasanya kalau misalnya mereka punya pelanggan atau peminatnya tuh banyak. Jadi banyak yang ngechat tapi adminnya misalkan cuma punya satu admin manusianya gitu. Jadi banyak yang ngechat tapi responnya slow respon gitu. Jadinya para pelanggan itu bisa kabur, terus penjualannya juga bisa yang tadinya kemungkinan ada dia bakal tertarik nih untuk beli gitu. Cuman karena lamban dibales jadi akhirnya nggak jadi beli, malah beli ke toko yang lain. Reputasinya juga bisa turun karena responnya itu lama gitu. Nah, itu case yang dihadapin sama UMKM-nya. Nah, solusinya kalau dari jangkau itu adalah pertama, kecil banget ya tekstil. Nah, yang pertama itu AI bisa bantu jawab pertanyaan pelanggan yang secara otomatis. Itu kan kalau dijangkau si AI-nya itu dilatih sendiri, jadi dikasih sumber pengetahuannya sendiri. Bisa informasi produknya, bisa terkait rules dari si penjualnya itu apa, gitu. Bisa tentang stok, harga, macam-macam produknya, atau misalkan lokasi tokonya juga bisa. Nah, kalau misalnya si AI-nya itu udah nggak bisa menjawab, nanti akan di handover ke admin manusia atau ke human-nya. Gitu. Nah, ini contoh percakapannya. Ini juga hasil testing aku ya. Kebetulan kan sekarang aku lagi nge-testing untuk yang toko besi. Makanya di sini ditanya ada yang sebelah kanan itu terkait nanya produk besi. Nah, kalau yang sebelah kiri itu ceritanya untuk toko skincare atau toko kecantikan. Ini contoh percakapannya. Nah, sekarang kalau dari sisi PM, itu gimana sih nge-build produk AI dari sisi PM? Ini kalau menurut aku ya, jadi pertama itu mulai dari masalahnya apa,
bukan dari teknologi. Maksudnya teknologi itu AI-nya nanti mau pakai apa ya, OpenAI kah atau apa, tapi dilihat masalahnya gitu. Masalah apa sih yang dialamin sama user, bisa diselesaikan sama AI atau enggak. Nah contoh di Jakau itu kan UKM-nya balas telat nih, balas chatnya, makanya nanti si pelanggannya bisa kabur. Nah solusinya itu AI nanti bantu jawab secara otomatis karena dia kan bisa respon 24/7 gitu. Nah, rancangan flow dan experience-nya itu bukan hanya jawaban. Jadi pertama ya ditentuin dulu alur percakapannya dari awal sampai akhir tuh mau kayak gimana gitu sampai selesainya. Yang kedua itu bahasanya, biasanya sih lebih diminta tuh to the point, tapi tetap sopan. Jadi jawabannya nggak perlu panjang-panjang bertele-tele muter-muter gitu, tapi tetap sopan. Tetap sopan. Nah, ketiga itu handover ke human-nya. Jadi ketika kapan sih AI-nya itu berhenti merespon dan di handover ke human gitu. Nah, sebagai PM itu perlu mikirin kondisi khusus ketika AI-nya bingung nih, misalkan si AI-nya itu berhenti ngerespon ketika apa sih gitu. Misal kalau untuk kebetulan misal bikin bot sales, si AI-nya itu akan berhenti ketika dia udah merekap orderan si customer-nya gitu. Ketika orderannya udah direkap, nanti akan di handover ke human untuk dilanjutkan proses kayak proses pembayarannya atau proses pengirimannya dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau bikin produk AI itu siapa aja sih yang terlibat gitu? Sejauh ini sih yang terlibat pertama ada product manager ya, untuk menentukan use case sama user journey-nya gitu. Nanti task to do-nya itu apa, itu seperti yang project juga sih, jadi task to do-nya apa. Tapi use case-nya juga itu dari PM. Kedua itu ada UX designer, itu untuk membuat desain tampilan ya. Itu kalau untuk jangkau ya ada Mas Pian, minta bantu Mas Pian untuk desainnya. Nah, terus ada AI engineer, itu membangun logik dan modelnya yang untuk si AI-nya. Kalau di Jakau itu ada Iwan gitu untuk AI-nya. Katanya nggak ada AI engineer, kok sekarang labelnya AI engineer? Paradoks loh. Selanjutnya ada developer, itu untuk integrasiin AI ke sistem yang sudah ada. Itu juga bisa sama Iwan juga, tapi dibantu juga sama teman-teman. Ada Kang Iwa juga kan, terus ada teman-teman magang juga ya yang bantu untuk yang fase selanjutnya. Terus terakhir quality assurance atau QA. Sebenarnya sih kalau di Jakau nggak ada ya, karena QA-nya aku. Jadi aku ngerangkap jadi QA juga. Tapi ya itu juga kan perlu nge-testing semua case dan skenario yang untuk AI-nya juga. Gitu. Nah, eksperimen dan iterasi itu wajib. Kalau misalkan di Jakau itu sekarang kan udah ada calon pengguna yang mau pakai juga ya. Ada yang mau trial lah. Udah ada yang trial. Nah, itu diuji ke user real. Kenapa perlu? Karena biar kita dapat feedbacknya juga nih, apakah si AI-nya itu udah ngebantu atau misalkan ternyata ada case mereka yang belum ke-handle nih sama AI kita gitu. Nah, itu gimana, apakah perlu di-train lagi si AI-nya atau gimana. Nah, itu kita jadi dapat feedback juga. Contohnya kayak yang toko besi ini, meskipun dia belum trial, cuman kan dia udah ngasih beberapa case yang terjadi di dia itu seperti apa. Nah, jadi aku bisa coba untuk ngajarin si AI-nya cara ngeresponnya itu seperti apa gitu. Apakah akhirnya bisa membantu pekerjaan para CS yang di toko besi tersebut atau enggak. Yang kedua itu pantau matriks berapa chat sukses yang dijawab sama AI. Nah, sebenarnya ini juga di Jakau udah ada ya menunya laporan. Jadi di situ bisa dilihat kayak ada berapa chat sih yang masuk. Cuman kalau sekarang memang masih tergabung ya Wan ya, mana chat yang di-handle sama bot ataupun sama human-nya. Gitu. Nextnya sih itu bisa dipisah juga sih. Jadi biar kelihatan, oh chat yang sukses di-handle sama bot sendiri itu ada berapa. Sedangkan yang di-handover ke human juga itu ada berapa. Selanjutnya ada perbaikan berkala. Nah, ini improvement setiap minggu. Jadi kalau untuk testing kan sebenarnya dilakukan setiap hari ya. Jadi kalau misalkan ada feedback yang krusial yang harus segera diperbaiki, yaitu langsung masuk ke sprint untuk diperbaiki. Tapi kalau misalkan ternyata oh ini bisa masuk ke urutan berikutnya gitu, nah itu jadi list antrian aja untuk di-fixing. Selanjutnya ada coba berbagai prompt. Nah, ini juga aku uji coba beberapa pendekatan berbeda. Itu maksudnya case-case yang berbeda gitu. Misalnya ketika aku nanyanya dengan sopan atau misalkan nanyanya dengan nada marah-marah, nah nanti si botnya tuh ngeresponnya gimana, apakah sama atau berbeda gitu. Itu untuk melihat si respon AI-nya.
gitu. Nah kalau untuk jadi PM AI itu butuh mindset khusus. Pertama itu empati ke user awam. Jadi kan mungkin kalau apalagi UKM ya, pengusaha-pengusaha kayak gitu kayak belum kebayang AI itu apa gitu. Nah itu kita harus bisa gimana caranya bikin si AI itu bisa dimengerti sama mereka. AI itu apa sih, fungsinya untuk apa, bantunya gimana gitu. Gimana cara ngelatih si AI-nya dan lain-lain gitu. Yang kedua itu siap gagal. Siap gagalnya itu bisa jadi karena hasil dari AI-nya itu bisa lucu, bisa ngaco, atau bisa halu. Jadi misalnya kita udah nge-setnya apa, tapi dia jawabnya apa. Nah itu perlu dilatih lagi, memang si AI-nya dibatasin responnya tuh harus seperti apa. Karena kadang meskipun kita udah set di si sumber pengetahuannya itu seperti apa, cuman bisa jadi jawabannya itu belum sesuai gitu. Yang ketiga itu sering diskusi. Nah gimana cara AI menjawab situasi. Jadi misalnya nih aku nemu satu case yang lain. Nah ini pengennya tuh respons AI-nya jadi A gitu. Tapi ternyata responnya belum sesuai. Nah itu perlu diskusi juga ya. Contohnya aku diskusi ke Iwan gitu, nanya, Wan aku pengen respons AI-nya tuh gini. Itu gimana ya caranya gitu. Oh ternyata coba disesuaikan lagi promptingnya, di-adjust lagi promptingnya. Jadi memang kalau untuk AI ini memang perlu explore terkait promptingnya sih gitu. Yang terakhir itu rajin testing langsung produknya sendiri secara rutin gitu. Kalau misalkan ada apalagi kalau ada updatean ya, meskipun belum ada updatean juga perlu dicek lagi sih, karena takutnya ada yang berubah. Kalau yang ini terkait tantangan bangun produk AI. Ini kalau menurut aku sendiri ya, jadi tantangan yang pertama aku hadapin itu pertama gaya komunikasi natural. Jadi gimana caranya bikin AI itu bisa ngomong kayak manusia, jadi nggak kelihatan banget robotnya gitu. Jadi kayak biar si pelanggan atau user yang ngechatnya itu ngerasa oh ini ngechatnya sama adminnya langsung ya gitu. Jadi gimana caranya atau bikin promptnya tuh biar si AI-nya menjawab secara se-smooth mungkin atau sehalus mungkin. Yang kedua itu personalisasi karakternya. Jadi gaya bahasanya juga perlu disesuaikan dengan si karakter UKM-nya. Tapi ada juga yang pertama misalnya aku pengen responnya tuh ramah, sopan, tapi ada juga ya pokoknya responnya standar aja, biasa aja gitu. Itu juga tergantung UKM-nya sendiri lagi. Yang ketiga itu user centric thinking. Jadi kita nggak cuma mikirin wah si AI ini keren ya gitu bisa bantu gini, tapi harus mikir juga ini udah kita tambahin AI itu jadi ngebantu mereka nggak sih gitu, atau malah jadi ngeribetin mereka. Misalnya ngeribet itu ya ribet ternyata harus nambahin info ini, atau misalkan contoh mereka punya bentukan price list sendiri. Nah contoh toko besi itu price listnya tuh bentukannya beda gitu. Kan biasanya kalau di toko lain mungkin price listnya ada kolomnya tuh nama produknya, harganya, deskripsi gitu. Tapi kalau untuk yang toko besi ini beda nih tampilannya. Ternyata mereka harus nge-adjust lagi tampilannya. Nah itu tuh ngeribetin mereka atau enggak gitu. Itu juga perlu dipikirin sih. Itu tantangan yang aku hadapi. Itu kalau contoh di produk Jakau.ai ya. Nah ini kalau secara general buat teman-teman mungkin yang belum familiar atau belum terbiasa pakai AI, mungkin bisa dicoba. Ini ada beberapa toolsnya. Yang pertama itu ChatGPT, itu bisa bantu bales email. Maksudnya bikin formatnya ya, bukan ngebalesin email secara langsung. Cuman maksudnya kalau bingung nih, aduh gimana ya cara ngebales ini? Nah tinggal prompting aja di ChatGPT, saya mau balas email ke siapa, kontennya apa, nah nanti dia bantuin siapin kata-katanya. Selain itu juga bisa buat caption sosmed. Kalau misalkan dari PM sendiri ya, dari sisi PM kayak aku itu bisa bantu untuk bikin surat juga sih. Misalnya aku butuh surat tugas gitu ya, di surat tugas itu dari usernya minta ada lebih detail lagi pekerjaannya atau apa gitu. Nah aku tinggal kirim aja contoh surat undangannya ke GPT, diupload, nah nanti aku jelasin gitu aku butuhnya apa. Itu untuk ChatGPT. Selanjutnya mungkin ada Canva ya, mungkin teman-teman di sini ada yang biasa bikin desain atau misalkan dibutuhin bikin desain, nah itu bisa pakai Canva. Atau kalau misalkan yang sering meeting ya, PM juga kan sering meeting ya, terus misalkan butuh notulen nih, nah itu bisa pakai Notion AI. Yang terakhir itu ada Gamma, bikin presentasi atau PPT. Nah contohnya PPT yang aku pakai, ini juga aku pakai Gamma. Jadi ini juga aku pakai gitu. Ini mah mudah banget. Jadi dia tinggal upload, misalkan kita udah punya nih kontennya apa gitu ya, listnya. Kita kasih aja listnya, nanti dia buatkan desainnya seperti ini. Jadi ini contoh langsung gitu.
Nah ini contoh promptingnya. Jadi misalnya teman-teman ini sebagai contoh mau bikin caption IG ya. Jadi perlu dijelasin gitu di si promptingnya. Contohnya di sini bantu aku buat caption IG, buat jualan baju lebaran, gaya bahasanya ramah dan menarik. Jadi kita pengennya apa? Didetailin lebih jelas gitu. Contoh kan di sini gaya bahasanya ramah dan menarik. Jadi nanti hasilnya baju lebaran baru, mood baru, nyaman dipakai, cantik dilihat. Jadi dia udah bantuin gitu. Kalau misalkan kita kurang suka dengan captionnya ini, kita bisa minta lagi, tolong aku kurang suka dengan hasil tersebut, coba kasih opsi lain. Nanti dia ngasih opsi lain. Nah terus misalkan captionnya udah oke, butuh gambarnya juga. Nah tinggal dibilang, bisa nggak buat ilustrasi gambarnya berdasarkan caption yang tadi sudah dibuatkan. Nanti dia bantu untuk generating gitu. Untuk contohnya mungkin kalau yang aku implementasi pas bikin mockup ya, waktu itu kan butuh mockup landing page, gambarannya dulu seperti apa gitu ya. Aku jelasin, aku butuh section di landing page itu ada sectionnya apa aja, masing-masing section tuh mau ada info apa. Setelah jelas itu baru di generatif. Kalau misalnya pengen dia paham dulu dengan maksud kita setelah kita jelasin prompting ini, misalkan yang ini ya, bantu aku buat caption IG, buat jualan baju lebaran, gaya bahasanya ramah dan menarik. Jangan dulu di generate, coba ulangi perintah yang aku berikan. Kamu paham gak gitu? Kalau aku sih biasanya gitu, bukan gelis ke aku nih. Malah kayak nyeleng-nyeleng. Nah aku biasanya gitu, jadi make sure dulu dia paham gak sih apa yang aku maksud. Kalau misalnya ternyata dia miss dengan yang aku pengen, ya aku jelasin lagi. Bukan gitu yang aku mau, tapi aku pengennya gini. Jadi dijelasin setelah dia menjelaskan sesuai dengan apa yang kita mau, baru ya silakan generate gitu. Kalau aku biasanya gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak nge-prompting gitu. Jadi langsung aja dia sekali nge-generate. Aku kayak gitu. Jadi kalau kesimpulannya sih AI itu bisa bantu kerja ya lebih cepat dan efisien gitu. Ya contohnya kalau yang caption mungkin kalau lagi nggak bisa mikir nih sampai 30 menit gitu mikirin untuk captionnya apa. Tapi kalau dengan dibantu AI mungkin ya bisa sekitar 2 sampai 5 menit untuk bikinnya gitu. Nah ini tips prompting yang efektif. Ini kalau menurut aku sih. Yang pertama jelaskan tujuannya, mau buat apa, misalnya contohnya email, caption, atau laporan, atau bahkan presentasi gitu. Terus tentuin gaya bahasanya mau seperti apa, apakah formal, santai, profesional, atau ramah gitu. Selanjutnya sebutin target audiensnya kalau pengen lebih menjurus lagi gitu, lebih spesifik lagi. Siapa nih yang akan lihatnya, apakah bos, atau klien, atau customer gitu. Nah contohnya ini buat caption IG, jualan cemilan sehat, targetnya ibu-ibu, bahasanya santai dan informatif. Kalau yang kurang jelasnya tolong buatin caption. Nah nanti pasti dia nanya balik tuh, kalau misalkan tolong buatin caption, enter gitu ya. Nanti dia nanya captionnya apa nih, mau emang buat produk apa atau apa gitu. Dia pasti balik nanya. Jadi kalau misalnya kita promptingnya udah jelas, detail, ya dia juga pasti lebih cepat juga untuk dapat hasilnya gitu. Karena kan kalau contoh pakai GPT, aku pakai aja GPT yang free lagi. Kalau yang free kan kadang ada batasannya ya. Nanti kalau misalnya kita banyak prompting atau apa, banyak nge-generate, apalagi nge-generate file atau gambar kayak gitu, itu biasanya cepat kena limitnya. Dan kena limitnya juga kan biasanya bisa dipakai lagi besoknya gitu kan, di jam berapa baru bisa nge-generate kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan promptingnya udah langsung jelas, detail kan lebih cepat juga ya dapat hasilnya. Begitu. Oke, dah segitu dari aku. Mungkin inti sharing hari ini sih dari aku. Itu bukan hal yang menakutkan ya, tapi kalau menurut aku sendiri sih agak menyenangkan, tapi emang agak menyenangkan tuh karena bisa membantu, senangnya tuh di situ. Cuman yang kedua memang prompting kitanya harus sesuai juga sih, biar nggak pusing. Cuman kadang aku seringnya tuh, aku tuh pengen hasilnya gini, tapi bingung nih ngomongnya gimana gitu ya, atau ngetik promptingnya tuh kayak gimana biar hasilnya tuh sesuai dengan yang aku mau. Yang kedua itu AI udah jadi bagian hidup kita gitu ya. Contohnya kayak tadi kan, contoh simpelnya mungkin di Netflix atau YouTube, Spotify itu kan udah kita pakai sehari-hari ya, atau Google Maps gitu. Itu kan kepake banget sama kita ketika kita mau pergi kemana. Nah selanjutnya itu jangkau.ai membantu UMKM, insya Allah gitu ya. AI-nya itu bisa membantu UKM yang tetap responsif, meningkatkan layanan pelanggannya juga, dan bisa memperluas bisnis mereka gitu untuk yang udah pakai jangkau.ai-nya. Nah terakhir itu semua bisa kita mulai, jadi dari hal-hal kecil itu kita bisa mulai manfaatin si AI-nya itu sendiri
Gitu. Penutupnya ya mungkin teman-teman bisa coba main-main pakai AI ya untuk bantu pekerjaan. Siapa tahu waktunya kan bisa lebih efisien, jadi bisa lebih pulang lebih cepat atau ya kerjaannya bisa beres lebih awal lah. Boleh, pulang lebih cepat nggak boleh. Oh ya udah, berarti pekerjaannya bisa selesai lebih cepat gitu. Nanti nambah lagi kerjaan. Gitu ya. Ya seenggaknya bisa, seenggaknya yang yang harusnya lama jadi lebih cepat ya. Memang siapa tahu kalau misalkan ya oke lah gitu, pekerjaan selesai jadi ditambah pekerjaan, tapi buat yang pekerjaannya banyak gitu kan jadi waktunya bisa berkurang lah gitu. Tuh, jadi bisa terbantu sama AI-nya. Amin. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin terima kasih. Welcome. Ada yang mau tanya? Jangan lah ya. Aku pengen nanya sih. Gimana? Berat sih ini kayak. Ya aku tuh Siapin GPT dulu. aku merasa AI itu memang membantu kita, apalagi juga sekarang mulai berguguran ya seorang desainer ya. Oh iya. Seorang Tuntutan kita tuh kayak harus ngedesain secara cepat gitu kan. Cuman jatuhnya kayak lama-lama mulai ketergantungan nih sama si AI gitu kan. Nah tapi aku pun jadi memikirkan kualitas diri aku nih, cara berpikirnya kok malah pintar si AI sih daripada aku sendiri gitu loh. Takutnya kayak ini tuh menyusutkan kepintaran aku atau gimana gitu loh. Menumpulkan. Iya menumpulkan bisa atau enggak. Nah itu menumpulkan kali itu. Dari otak aku bisa mengecil gitu karena sesuatu yang tergantungan itu kan sebenarnya tidak baik ya. Nah, ini gimana ya? Bukan ke sisi karyawannya aja tapi mungkin ke semua bahkan atasan ataupun rekan kerja, gimana caranya kita juga bisa tetap menghargai ya usaha dari kita sendiri gitu tanpa bantuan si AI. Usaha dari AI. Kayak sekarang tuh orang rata-rata kayak AI aja lah gitu. Gimana ya? Untuk nge-balance lah atau seenggaknya atau apa gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan aku pribadi, memang aku juga banyak pakai AI ya. Cuman ya balik lagi ke diri sendiri sih. Harus bisa membatasi juga karena sebenarnya si AI itu nggak pintar-pintar amat kok. Ternyata ya. Masa. Karena ya aku ngerasa sih ada contohnya, aku lupa case-nya apa waktu itu. Nah aku kan minta bantuan gitu untuk ngebantu, cuman sebenarnya aku tuh tahu nggak kayak gitu tapi sejak respon si AI-nya ternyata malah berbeda. Misalnya harusnya tuh aku tahu responnya harusnya A, tapi ternyata dia malah ngeresponnya B dan C, itu malah beda jauh gitu. Jadi sebenarnya kita perlu tahu juga sih batasnya, jadi jangan sepenuhnya 100% percaya juga dengan hasil dari si AI-nya sendiri gitu. Jadi memang kitanya juga harus, jadi nggak bikin tumpul sih, tapi malah jadi kalau buat aku ya, aku jadi lebih mikir juga, oh ini gini ya, jadi aku juga pun tetap mikir gitu sih kalau dari aku mah. Sebenarnya tetap mereview hasil pekerjaan. Betul, si AI. jadi jangan langsung percaya 100% gitu. Ayo. Ada yang seperti itu kah? Gitu. Ayo. Ya contoh aja, Langsung forward hasil AI. contoh sebenarnya kayak Saya tahu. contohnya mungkin kalau dari sisi developer, aku lihat teman aku juga dia tuh lagi ada task gitu, dia bikin website dan butuh plugin biar apalah gitu untuk melengkapi. Nah dia coba tuh di GPT, dia memang dari GPT ngasih code-nya, ini coba bikin seperti ini gini, tapi ternyata setelah di running nggak langsung 100% berhasil ternyata, tapi dia harus nge-prompting lagi, oh ini salah nih, ini nggak sesuai, ini gini, mungkin ada beberapa kali lah gitu. Jadi sebenarnya ya nggak 100% langsung benar juga dari si AI-nya itu, pasti perlu kita validasi lagi, perlu kita cek lagi gitu kalau dari aku. Cung? Oh bukan. Benerin kacamata ya gini tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau nambahin? Boleh. Aku nanya deh mau bagaimana. Kenapa saya yang ditanya? Ini ya, kayak berdampak banget tuh kadang. Nggak apa-apa sih, open diskusi aja. Nanti minggu depan sesi bagaimana Coba Oke, berdebat ya. Sangat berdampak loh ke desainer. Ini saya salah di sini. Jangan boleh. Nanti saya respon. nanti cerita dari bapak ya. Nah, di sesi Mas Pian mungkin ya itu. Minggu depan katanya ya. Bisa tuh jadi bahan kan, jadi
bahan buat Mas Pian. Minggu depan katanya. Terus sekarang kapian minggu depan. Lah bukannya Pipit ya minggu depan. Kak Pipit kan cuti katanya di kapian. Oh, berarti Mas Pian dulu baru Pipit. Iya. Iya, Mas Pian. No what katanya. No what. Oh. Oke, gimana? Ada lagi yang mau Demoin dong, Deden. didiskusikan? Demo apa? Cara pakai chat GPT gimana sih? Gimana gitu? Oh, serius ini? Serius mau didemoin? Serius lah, kan prompting yang Bentar benar. lihat historinya, bener Boleh, Arahnya boleh. sih ke sana sih. Kalau Nih, Untuk bukan GPT aku ya. kalau mau ngeliat history GPT aku ya. Pertama, tema sharing session AI. Nah, tema ini juga aku ambil bantuan dari gabungan dari GPT juga. Jadi ada dari aku sama dikombin juga dari GPT. Untuk slide-nya aku bikin di Gamma. Jadi aku benar-benar memang memanfaatkan AI kalau aku sendiri ya. Nih, terus ini kenapa, Pak? Bapak kenapa? tergantungan nggak? Enggak. Cuman karena kepepet aja ini mah. Karena kepepet waktu. Jadi ya udah aku manfaatin gitu. Kayak untuk contoh di jangkau aja, aku kan butuh beberapa case ya untuk nyoba si botnya. Itu juga aku nge-generate-nya di sini. Mana ya? Contoh ini. Ini mah gambar ya. Ini ya. Banyak sih ini. Lebih banyaknya sih aku emang pakai untuk jangkau ya. Prompting aja dan yang baru. Iya. Tadi pertanyaan. Tadinya aku mau contoh nih. Mau nunjukin aja biar gak ada prompting. Contohnya mau apa nih? Apa Pit? Tadi nanya apa Pit? Langsung aja contohnya bikinin UI untuk Apa aja? Lama kalau nge-generate itu mah. iya memang. Iya emang lama. Atau ini deh, kan tadi mau contoh, jangan yang ini. GPT-nya yang ini berarti. Wah ada 2 akun nih. Ada 2. Nggak limit ya? Iya, kena limit betul. Betul, makanya ganti. Contoh ini deh, Gampang. gitu. Jangan yang image kalau limit tuh. Kenapa? Nggak usah limit. Oh, Pipit nggak pernah kena limit katanya. Kayak plus. oh bayar ya, Pit? Si Atau karena nggak nge-generate image atau dokumen ya biasanya? Jarang sih. Iya. Nah contohnya ini, ada kan dari Mas Pian udah bikin nih flyer untuk yang klinik gigi tuh, Mas Pian. Oh iya. Nah terus aku jelasin nih di sini flyer yang dibuat saat ini seperti ini. Aku upload gambarnya. Terus ada feedback dari product owner. Bagian ini bla 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 gitu. Penulisan wordingnya masih kurang oke. Kata kewalahan dan batal bookingnya jangan kapital misalkan. Lalu daripada di bold aja, kata yang akan ditekankannya itu lebih baik di highlight seperti gambar yang aku upload. Jadi aku uploadnya 2 gambar. Itu kira-kira untuk penulisan kalimatnya yang baik gimana ya gitu. Nah, terus nanti dia kasih opsinya. Nih, opsi pertama versi ringan dan percakapan. Kedua versi tegas dan informatif. Versi 3 itu problem solution style. Jadi dia nanti ngasih opsi-opsinya. Terus selain itu juga dia ngasih saran tambahannya. Nah, terus dia nanya juga nih, mau di-generate nggak? Nanti dia akan generatein hasilnya. Kayak gini. Ini dia nge-generate-nya sama persis seperti yang desain Mas Pian udah buat atau yang aku upload gitu. Jadi dia hanya ngerubah di bagian ini aja nih. Di bagian ini. Karena kan aku tadi menekankannya bagian ini ya yang minta direvisi. Jadi dia ngerevisi ini, terus dia ngasih gambar juga karena aku minta gambar kalau nggak salah. Dia ngasih gambar di pojok sini. Jadi dia menyesuaikan dengan gambar yang udah kita berikan juga. Gitu. Kalau instruksinya jelas ya dia nanti akan sesuai gitu posisinya. Begitu kurang lebih. Mungkin ini contohnya sih. Dari aku. Nah, tadi Pipit nanya apa? Jawabannya itu. Ya maksudnya gimana? Hah? Hah? Gimana? Dan coba compare deh before afternya deh. Biar kelihatan AI-nya tuh kenapa bisa menggantikan Before gambarnya. Jadi yang versi si desainer sama si versi AI gimana? Dia Nah, desain. Oke, nah versi desainernya kayak gini. Jadi kan tadi aku menekankannya bagian sini ya, section yang CS ini. Ini kan kata kewalahannya dia di bold tapi K-nya kapital, terus batal bookingnya juga dia kapital di tengah-tengah gitu. Sedangkan kalimat yang lain kan nggak kapital ya.
tapi dia cuma di capital dan di bold. Nah ini aku minta dikasih highlight. Ini hasil itu sebelumnya dan hasilnya dia seperti ini. Dia nggak dibikin Nah dia nggak kapital nih si kewalahan sama bata bookingnya, cuman dia ganti highlightnya itu nggak bold tapi dia warnanya kuning gitu, biar jadi si mata tuh langsung ke situ lah ngelihatnya gitu. Ini tuh contohnya. Terus mungkin yang sebelumnya di posisi sini tuh masih kosong tadi di pojokan sini. Nah aku minta tambahin misalkan gambar ilustrasi, aku minta tambahkan ilustrasi gambar dokter yang lagi meriksa pasien di ya kursi dokter gitu. Nah, jadi dia kasih gambarnya di sini, ngegeneratin juga gambarnya gitu. Mungkin itu contohnya. Contohnya rame nanti kalau berperang. Iya, sebenarnya kalau ChatGPT itu kalau edit yang minor itu bisa ChatGPT, tapi kalau bikin dari awal nggak oke banget lah ya. Ya secara struktur mungkin oke, tapi hasilnya tuh tetap perlu disempurnakan sama si desainer. Iya. Kalau grafik, tapi kalau UI designer mungkin pakainya bukan ChatGPT, apa ya, Globable kalau nggak salah namanya. Nah itu udah generate UI design sampai benar-benar jadi codingnya. Gitu. Kalau misalkan Jadi, mau ngegenerate Mobile Dev UI designer ya siap-siap aja. iya, kalau mau ngegenerate code juga sebenarnya bisa pakai AI, tapi nggak pakai GPT. Contoh, aku kan udah bikin landing page tuh, desainnya mana ya? Ini mah pas awal-awal aja sih, karena kan waktu itu memang butuh cepet desainnya ya. Tak lele kan? Tak lele. Nak lele aja ya. Tak lele pakai AI ya bener. Pakannya pakai ya. Nah ini contoh mockup yang aku generate dari GPT. Jadi kan sebelumnya aku ngejelasin nih, aku pengen ada section apa aja, nanti data yang ditampilkannya apa aja. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah dari sini aku pengen di generate jadi code atau HTML yang bisa langsung teman-teman dev sesuaikan gitu, adjust. Nah untuk dapat code-nya sebenarnya dari GPT juga dapat, tapi pure HTML-nya. Tapi kalau pengen HTML aja gitu, kalau pengen yang versi lebih bagusnya aku pakai V0. Nah itu dia ngegeneratin langsung jadi yang aku waktu itu share ke Mas Triadi yang kerjainnya pertama. Jadi Mas Triadi nanti tinggal adjust dikit aja untuk beberapa bagian. Gitu. Jadi sebenarnya ya sesuai kebutuhannya lagi sih. Jadi kayak GPT dia bisa cocok dipakai untuk apa gitu. Atau ada Gemini kan, aku juga pakai. Nah Gemini biasanya itu untuk hal yang teknis-teknis, nah aku pakainya di situ gitu kalau tanya-tanya hal teknis. Atau misalkan kalau tadi kan nge-generate code itu pakai V0. Terus kalau bikin slide ya tadi kan pakai Gamma. Jadi macam-macam sih gitu. Ya semakin sering pakai produk AI sebenarnya jadi tahu sih untuk yang cukup membantu untuk hal apa itu pakai yang mana gitu. Jadi bisa menyesuaikan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ke finance, AI membantu nggak? Kadang-kadang tergantung kebutuhan. Serius, kadang saya pakai juga Pinterest apa ini. Cetak uang Hanya dia gitu supaya bisa menyelesaikan kewajiban. Nggak usah sih, saya juga bisa kalau gitu. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, mungkin dari aku sih udah segitu dulu aja. Ya memang kalau dari aku sih pemaparannya masih basic ya, masih basic aja pengenalan AI, tools kayak gitu. Ya mungkin untuk materi selanjutnya lebih mendalam lagi. Nggak, aku makan di sini. closing statement. Kok bisa transfer di sini? Closing statementnya. Apa? Ditutup. Kata-kata hari ini gue Pantun lagi. Masih jam 2 dan yuk. Aduh gimana Pak, saya ini lagi banyak dulu ini soalnya. 5. Udah tolong. Belajar lagi. Ya mungkin closing dari aku, meskipun si AI ini udah kita pakai untuk sehari-hari ya, apalagi untuk membantu pekerjaan ya, jangan sampai kita ketergantungan banget sama si AI-nya. Jangan sepenuhnya 100% mengikuti hasil dari si AI-nya, tetap kita filter lagi, perlu kita cek atau validasi lagi gitu, karena tidak sepenuhnya itu respon dari si AI itu benar kalau menurut aku ya gitu.
Kini itu aja dari aku, mungkin aku tutup untuk sharing session kali ini. Terima kasih semuanya, selamat siang.